Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu tanggal 28 April 2021 dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah kehidupan umat beriman, kemegahan orang-orang kecil, dan kebahagiaan orang-orang saleh. Dengarkanlah kami yang haus akan janji-Mu, dan puaskanlah kami dengan kelimpahan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, tanggal 28 April 2021 dalam masa Paskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepada Aku, ia bukan percaya kepada Aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus Aku. Dan barang siapa melihat Aku, ia melihat Dia yang telah mengutus Aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Aku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, Aku tidak menjadi hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak Aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Aku. Dialah yang memerintahkan Aku untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan. Dan Aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada Aku. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Yesus yang kita dengar pada hari ini perlu untuk kita mengerti dan pahami dengan baik agar kita tidak tersesat. Ada banyak orang yang mengartikan secara sangat dangkal. Jika seorang bukan Kristiani menolak Yesus, langsung kita dihakimi sebagai orang yang menolak keselamatan. Sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Di tengah masyarakat yang plural, baik pemikiran maupun agama, tidak mudah rasanya bagi orang yang tidak mengenal Yesus untuk menerimanya begitu saja. Contohnya, seorang yang telah lahir dan dibesarkan dalam keluarga dan masyarakat Muslim pasti tidak akan begitu saja menerima pewartaan tentang Yesus. Dan ini sangat wajar. Tidak bisa disebut sebagai kesalahan, apalagi dosa. Karena itulah Injil pada hari ini pertama-tama ditujukan untuk kita, para murid Yesus. Orang-orang yang percaya dan dibaptis dalam namanya, agar semakin mengimani Yesus sebagai Dia yang dari Allah. Sehingga berangkat dari iman yang semakin mendalam itu, kita mewartakannya baik dalam kata
maupun perbuatan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, persoalan sering kali terletak pada materi pewartaan kita. Pewartaan iman akan Yesus yang dikemas dalam fanatisme yang sempit justru akan mencederai pewartaan itu sendiri. Orang bukannya semakin mengenal Yesus, mereka malah semakin antipati dengan Yesus. Kita perlu mengingat momen Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Semua orang yang ada di situ mengerti tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan bagi manusia. Jadi yang pertama-tama kita perlu wartakan dalam kata dan perbuatan adalah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah pada kita, yang kita yakini memuncak dalam diri Yesus Sang Penyelamat. Selain itu, kita mengundang semakin banyak orang untuk menghidupi prinsip-prinsip kebaikan dan kebenaran Allah yang secara gamblang ada dalam setiap sabda Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Semua yang percaya kepadanya melalui kesatuan dirinya dengan Bapanya. Dia dan Bapa adalah satu. Barang siapa percaya kepadanya, ia percaya kepada Bapa yang mengutusnya. Siapa yang melihat dia, dia telah melihat Bapa. Barang siapa menolak perkataannya, ia menolak Bapa, karena apa yang dikatakannya berasal dari Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk semakin mendalami iman kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita diminta untuk mewartakan Injil dalam kehidupan kita. Tetapi pewartaan itu bukanlah lagi dengan berjalan dari pintu ke pintu untuk mewartakan tentang Yesus. Tetapi pertama-tama kita mewartakan Yesus melalui tindakan yang konkret, melalui kesaksian hidup kita masing-masing. Kalau Yesus mengatakan kasihilah musuhmu sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka Yesus mengatakan supaya mengasihi musuh. Maka kalau orang-orang Kristen selalu mewartakan kasih, memberikan kasih dalam kehidupan ini, maka lama-kelamaan orang akan semakin mengenal Yesus yang menjiwai seluruh kehidupan kita. Tak perlulah kita berkuar-kuar mewartakan iman kita, tetapi cukuplah iman kita wartakan dengan perbuatan dan tindakan yang konkret dalam kehidupan kita, sehingga orang akan melihat dan mengetahui bahwa kita ini adalah murid-murid Yesus. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.